Setiap orang tentu pernah ngelakuin kesalahan, baik kecil maupun besar, disengaja maupun tidak, serta baik berupa kesalahan tindakan, ucapan, maupun sikap. Tak lepas juga masalah ekonomi ataupun keuangan, tentunya sebagian orang ngerasa kesulitan dalam mengelola uang mereka nih. Mulai dari merasa gaji selalu habis, susah buat nyisihin uang untuk ditabung, tabungan makin lama makin kekuras, ataupun ada juga yang sampai kelilit pinjaman. Mungkin dari kamu ada yang ngerasain begini nggak sih? Nah, faktanya mengelola kondisi finansial bukanlah perkara yang mudah. Tak jarang juga kamu akan melakukan kesalahan dalam mengaturnya. Kenapa sih kita harus belajar cara mengelola uang? Jawabannya, karena dengan semakin pandai mengelola keuangan, kita bisa meningkatkan standar hidup, kebahagiaan, merasa lebih aman, dan lebih bisa mempersiapkan masa depan. Ya, supaya kamu makin berhati-hati mengelola keuangan, Mindy akan bahas beberapa kesalahan dalam mengelola keuangan di video kali ini. Kesalahan tidak menyiapkan dana darurat. Anissa Stefani, seorang pakar perencana keuangan, mengungkapkan karena kurangnya literasi keuangan masyarakat Indonesia, hanya 9% orang Indonesia yang punya dana darurat untuk hidup selama 6 bulan setelah mereka berhenti atau tidak bekerja. Dana darurat dibutuhkan untuk sebagai dana cadangan atau proteksi, semisal saja ada pengeluaran tak terduga yang di luar budget bulanan ataupun keseharian kamu nih Sobat Mindy. Semisal tiba-tiba motor kamu mogok, handphone kamu jatuh dan rusak, di PHK dari tempat kerja, atau paling buruk-buruknya, kamu atau kerabatmu ada yang sakit. Tentunya akan lebih baik jika kamu punya dana darurat, kan? Berapa idealnya budget untuk dana darurat? Bagi kamu yang saat ini masih belum menikah, nilai dana darurat yang ideal minimal sebesar 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Bila kamu saat ini sudah menikah, nilai dana darurat yang jadi lebih besar, yaitu minimal 6 kali nominal pengeluaran rutin bulanan. Kesalahan meremehkan pengeluaran kecil. Ya, seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Pengeluaran yang sedikit demi sedikit itu juga bisa jadi masalah jika tidak diperhitungkan dengan matang-matang. Ada kalanya kamu meremehkan pengeluaran kecil seperti selalu memberi minuman kemasan saat keluar rumah, terlalu sering membeli rokok, dan lain-lain. Padahal jika dilakukan terus-menerus akan semakin menguras penghasilan bulananmu. Jadi jangan heran kalau uangmu cepat habis sebelum penghujung bulan ya. Kesalahan tidak mencatat pengeluaran. Nah, mengapa nih kita perlu mencatat pengeluaran sehari-hari? Ini diperlukan untuk menghindari resiko mengeluarkan uang yang berlebihan dan menghabiskan seluruh anggaran sebelum waktunya. Dengan mencatat, kamu akan mengetahui pemasukan serta pengeluaran aktivitas keuangan kamu selama ini loh. Hal ini tentu akan membuat pengeluaran kamu menjadi lebih terkontrol lagi. Berikut Mindy punya saran metode mencatat keuangan ala orang Jepang yang disebut metode Kakeibo. Link videonya ada di kolom deskripsi ya. Dan metode tersebut kamu akan bisa memisahkan pos pengeluaran yang kamu butuhkan dan membuatnya tidak bisa tercampur dengan pos lain, sehingga nggak ada pengeluaran yang goib nih Sobat Mindy. Kesalahan tidak punya rencana dan tujuan keuangan. Kamu udah bertahun-tahun kerja, tapi ngerasa nggak punya apa-apa? Mungkin inilah salah satu penyebabnya. Nah, mengabaikan tujuan keuangan faktanya justru akan membuat situasi keuanganmu makin tidak jelas dan sulit untuk dicapai. Gaji yang diterima setiap bulannya tidak terasa hanya numpang lewat di rekening dan habis begitu saja. Namun, ada tantangan tersendiri dalam merencanakan tujuan keuangan, yaitu karena tujuan keuangan kerap mengikuti siklus kehidupan, seperti ketika masih single, sudah menikah, memiliki anak, hingga pensiun yang membuat tujuan keuangan kadang perlu disesuaikan dengan kondisi berjalan. Contoh tujuan keuangan yang umum adalah seperti pendidikan anak, kesehatan, membeli rumah, mengumpulkan dana darurat,
naik haji hingga dana pensiun. Nah, selanjutnya, kesalahan berinvestasi tanpa pengetahuan yang matang. Setelah kita mengetahui pentingnya punya tujuan keuangan, kamu tentunya akan berpikir cara berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangan tadi. Berinvestasi dengan harapan uang tabungan bertumbuh tentunya akan baik untuk membantu tujuan keuanganmu. Namun, bagaimana jika tabungan investasimu justru berkurang atau merugi? Tentunya akan membuatmu kesulitan, bukan? Ya, oleh karena itu disarankan bagi kita semua untuk mempelajari dulu produk investasi sebelum memutuskan untuk membelinya nih Sobat Mindy. Pengeluaran investasi sangatlah penting untuk terhindar dari kerugian nilai investasi, FOMO, dan bahkan sampai dibohongi investasi bodong. Nah, makanya belajar dulu ya sebelum berinvestasi nih Sobat Mindy. Itulah beberapa kesalahan mengelola keuangan yang menurut Mindy sering terjadi. Namun tentunya ada kesalahan lain yang belum Mindy sebut ya. Mari kita bareng-bareng belajar mengelola keuangan dengan baik, sehingga bisa membawa manfaat bagi diri kita, keluarga, dan generasi selanjutnya pastinya. Yuk berbagi pengalaman dengan tulis kesalahan apa yang masih sering kamu lakukan di kolom komentar ya Sobat Mindy. Sekian video dari Mindy hari ini. Akhir kata, salam dinamis dan terus melangkah.